Pernah nggak sih lu mikir, kenapa ada orang yang tenang banget jadi pelakor? Kenapa ada juga orang yang udah punya pasangan tapi masih aja nyari yang lain? Lebih anehnya lagi, ada yang selingkuh bukan karena kurang, tapi karena nggak pernah puas. Dan yang bikin sakit, mereka sering kelihatan nggak merasa bersalah sama sekali. Nah, di video ini gue nggak mau ngomongin drama, gue nggak mau nyalahin satu pihak doang, tapi gue mau ngebedah dari sisi psikologi. Kenapa pelakor bisa muncul, kenapa ada orang yang hobinya selingkuh, dan apa yang sebenarnya terjadi di kepala mereka. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Pertama, kita lurusin dulu satu hal. Pelakor bukan cuma soal cewek. Siapapun bisa jadi pelakor tergantung posisinya. Pelakor itu bukan sekadar orang ketiga. Dalam psikologi, pelakor sering muncul dari luka batin yang belum sembuh. Banyak pelakor itu sebenarnya kurang validasi sejak lama. Entah dari keluarga, entah dari hubungan sebelumnya, atau dari pengalaman ditinggalkan. Saat dia bisa dapetin pasangan orang lain, yang dia rasain bukan cinta dulu, tapi rasa menang. Ada kepuasan batin kayak, gue dipilih, gue lebih berharga, gue lebih menarik. Masalahnya, yang dia kejar itu bukan orangnya, tapi perasaannya. Pelakor sering butuh pengakuan. Bukan pengakuan sehat, tapi pengakuan yang datang dari mengalahkan orang lain. Makanya banyak pelakor nggak tahan hubungan jangka panjang. Begitu status sudah aman, begitu nggak ada tantangan, rasa menangnya hilang. Di titik itu, hubungan mulai hambar. Pelakor juga sering hidup dalam ilusi peran korban. Dia ngerasa, gue nggak salah, gue cuma jatuh cinta. Yang salah kan pasangan dia. Padahal secara sadar dia tahu ada orang yang bakal terluka. Ini disebut moral disengagement. Otak lu mematikan empati supaya lu nggak ngerasa bersalah. Pelakor bukan selalu orang jahat, tapi seringkali orang yang nggak beres sama dirinya sendiri. Sekarang kita bahas orang yang hobi selingkuh. Selingkuh itu jarang soal nafsu doang. Lebih sering soal kekosongan emosional. Orang yang hobi selingkuh biasanya punya satu pola, dia butuh sensasi baru terus. Begitu hubungan mulai stabil, otaknya bilang, bosan. Ini berkaitan sama dopamin. Dopamin itu hormon senang. Saat selingkuh, dopamin naik drastis. Ada deg-degan, ada rahasia, ada tantangan. Masalahnya, dopamin nggak bisa tinggi terus. Makanya, orang yang hobi selingkuh itu ketagihan. Bukan sama orangnya, tapi sama sensasinya. Ada juga yang selingkuh karena ego rapuh. Dia butuh banyak orang buat ngebuktiin, gue masih diinginkan. Gue masih laku. Lucunya, di luar kelihatan pede, di dalamnya kosong dan insecure. Orang kayak gini sering nggak bisa sendirian. Dia takut ngadepin dirinya sendiri. Makanya selingkuh jadi pelarian. Ada juga yang tumbuh di lingkungan toksik. Dari kecil lihat orang tuanya nggak setia. Buat dia, selingkuh itu normal. Dalam psikologi, ini disebut learned behavior. Perilaku dipelajari dari contoh. Yang paling bahaya, orang yang hobi selingkuh sering jago manipulasi. Dia pinter ngomong, pinter muter cerita, pinter bikin orang lain ngerasa spesial. Padahal sebenarnya itu cuma pola berulang. Sekarang pertanyaannya, apakah pelakor dan tukang selingkuh bisa berubah? Jawabannya, bisa tapi jarang. Perubahan cuma terjadi kalau orang itu sadar penuh, mau bertanggung jawab, mau beresin luka batinnya, bukan karena ketangkep, bukan karena ditinggal, tapi karena benar-benar mau berubah. Masalahnya, kebanyakan nggak sampai ke tahap itu. Pelakor sering mengulang pola, tukang selingkuh juga sama. Hari ini sama A, besok sama B, lusa cari C. Kalau lu lagi ada di posisi korban, jangan nyalahin diri lu. Selingkuh bukan karena lu kurang, tapi karena mereka nggak selesai sama dirinya sendiri. Ciri-ciri yang perlu lu waspadai, terlalu butuh perhatian, gampang bosan, suka playing victim, nggak konsisten, jago bikin janji, miskin bukti. Kalau lu ketemu orang kayak gini, lu punya dua pilihan, ngulang luka atau belajar pergi. Cinta yang sehat itu bikin tenang, bukan bikin lu curiga tiap hari. Dan ingat satu hal, orang yang tega nyakitin orang lain, sebenarnya juga nyakitin dirinya sendiri. Akhir kata, kalau lo ngerasa video ini relate, boleh share ke orang yang butuh. Sampai ketemu di video berikutnya.